Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, taubat secara etimologis adalah meninggalkan, yakni meninggalkan perbuatan-perbuatan yang terlarang untuk kemudian menggantinya dengan perbuatan yang terpuji. Menurut syariat, taubat mempunyai tahapan-tahapan. Tahap yang pertama, seseorang harus bertaubat dari melakukan dosa-dosa besar, kemudian bertaubat dari dosa kecil, lalu bertaubat dari perkara makruh, kemudian bertaubat dari perbuatan yang kurang baik. Selanjutnya, secara berurutan, bertaubat dari anggapan-anggapan bahwa dirinya adalah orang baik, bertaubat dari anggapan bahwa dirinya termasuk kekasih Allah, bertaubat dari anggapan bahwa dirinya telah benar dalam melakukan taubat, dan juga bertaubat dari segala kehendak hati yang tidak diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada puncaknya, seseorang bertaubat dari lupa bermusyahadah atau lupa mengingat kepada Allah walaupun hanya sekejap. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada dasarnya cara taubat cukup dengan menyesali dan mengakui dosa-dosa yang dilakukan. Ini seperti yang terjadi dengan taubat Nabi Adam ketika ia terlanjur melakukan perbuatan yang dilarang. Adapun sebagian ulama, ada yang menyatakan bahwa taubat harus disertai dengan niat yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Pernyataan itu adalah hasil ijtihad, karena orang yang benar-benar menyesal tentu tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Dengan taubat yang sungguh-sungguh, segala kesalahan dan dosa yang berhubungan dengan Allah akan diampuni. Begitu pula tindakan zalim terhadap diri sendiri, kecuali syirik dan segala yang berhubungan dengan sesama manusia. Sedangkan untuk dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, Allah tidak akan mengampuni selama orang yang bersangkutan belum meminta maaf kepada orang yang telah dizalimi. Asy-Syaikh Al-Matsbuli meletakkan masalah taubat ini dalam bahasan pertama, karena taubat adalah sesuatu yang sangat penting. Taubat adalah pondasi dari segala perbuatan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa dilandasi taubat yang baik dan benar, seseorang yang ingin menggapai Allah adalah seperti orang yang membangun rumah megah di atas tanah labil dan goyah, dan tentunya rumah itu akan mudah hancur. Sebaliknya, siapa yang benar taubatnya berarti kuat pondasinya. Karena itu, sebagian ulama menyatakan, siapa yang memperkuat taubatnya, Allah akan menjaganya dari segala yang merusak kesucian amalnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah taubat mempunyai kedudukan dan pengaruh yang sangat besar bagi amal-amal manusia selanjutnya. Ia sebanding dengan zuhud yang akan menjaga manusia dari segala sesuatu yang bisa menghalangi kedekatannya dengan Allah. Karena itu, bila seseorang tidak benar cara taubatnya, maka hal itu justru akan menjatuhkan dan menghancurkan makom kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah dilakukannya akan menjadi ringkih, seperti bangunan rumah dengan hanya susunan bata tanpa perekat semen. Asy-Syaikh Muhammad Ibnul Ainan menyatakan, siapa yang benar cara taubatnya, maka itu akan bisa meningkatkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, siapa yang tidak benar cara taubatnya, maka semuanya hanya omong kosong. Ia tidak akan mampu menjaga keinginan-keinginan nafsunya. Bahkan, ia tidak akan mampu menjaga pikiran-pikiran kotornya walaupun saat ia melakukan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memerintahkan kepada Rasulullah dan umatnya untuk bertaubat dengan benar dan lurus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetaplah kamu pada jalan yang benar dalam bertaubat, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Asy-Syaikh Ali Al-Khawas juga menyatakan, siapa yang benar dan sungguh-sungguh melakukan taubat dan zuhud, maka akan tergapai semua makom dan perbuatannya menjadi terpuji. Karena itu, seseorang yang ingin menggapai kedudukan tinggi di sisi Allah, hendaknya selalu meneliti dirinya sendiri. Apakah ia telah melakukan hukum-hukum Allah? Apakah anggota badannya, matanya, kakinya, tangannya, lisannya telah melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah? Bila mendapati dirinya telah melakukannya dengan benar, maka bersyukurlah, tetapi jangan merasa telah menjadi orang yang baik.
Sebaliknya, bila mendapati dirinya masih berlumuran dosa dan kesalahan, segeralah beristighfar dan menyesalinya, kemudian bersyukur kepada Allah bahwa ia belum terlanjur dalam perbuatan yang lebih parah, dan Allah belum memberikan azab atau penyakit. Sebab, badan yang melakukan maksiat sungguh sangat layak untuk menerima siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, untuk mencapai Allah, seseorang juga harus meninggalkan pengaruh dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tidak pernah memperhatikan dunia sejak penciptaannya karena ketidaksukaan Allah terhadap dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, cinta harta dan kedudukan mudah menimbulkan sifat munafik, sebagaimana air mudah menumbuhkan sayur-sayuran. Al-Imam Ats-Tsauri menyatakan, seandainya seseorang beribadah dengan menjalankan semua perintahnya, tetapi dalam hatinya masih terbetik rasa cinta kepada dunia, maka di akhirat kelak akan diumumkan, inilah fulan yang sewaktu di dunia mencintai sesuatu yang tidak disenangi Allah. Mendengar pengumuman itu, wajahnya seakan terkelupas saking malunya kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang dimaksud cinta dunia di sini adalah menggunakan sarana harta dunia secara berlebih-lebihan, melebihi ketentuan yang telah diatur oleh syariat Islam. Asy-Syaikh Abu Hasan Ali Ibnu Muzayyin pernah menyatakan, seandainya kalian mensucikan seseorang sehingga menjadikannya sebagai as-siddiq, tetapi dalam hati orang tersebut masih terbetik cinta dunia, maka Allah tidak akan memperdulikannya. Ia tidak punya kedudukan di sisi Allah. Lantas, bagaimana jika harta yang ada tersebut dipersiapkan untuk memberi nafkah kepada keluarga dan familinya? Menurut Syekh Abdul Hasan, semua itu adalah sama saja. Kebanyakan ahli thariqah rusak adalah karena dalam hatinya ada rasa senang terhadap kemewahan dan kenikmatan dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah, melimpahnya harta untuk memberi nafkah terhadap keluarga dan famili sebenarnya tidaklah salah. Akan tetapi, hati yang telah kerasukan cinta dunia akan bisa menghalangi bahkan memutuskan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejalan dengan hal itu, Asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu menyatakan, seorang murid, yaitu orang yang menempuh jalan kepada Allah, tidak akan bisa naik derajatnya manakala belum benar-benar mencintai Allah, dan Allah tidak akan menerima cintanya selama ia belum bisa meninggalkan pengaruh dunia dan bayangan kenikmatan surga. Cinta Allah kepada hambanya tergantung seberapa besar seseorang mengosongkan hatinya dari pengaruh dunia untuk mencintai Allah. Karena itu, untuk menuju kepada Allah, pertama kali seseorang harus meninggalkan dan mengosongkan hatinya dari pengaruh dunia. Ketika masuk thariqah, yaitu ketika berbaiat kepada seorang guru mursyid, seseorang harus benar-benar telah mengosongkan hatinya dari pengaruh dunia. Jika di dalam hatinya masih bersemayam nafsu-nafsu dunia, maka ia akan terlempar. Karena itu, di dalam thariqah, pertama kali yang diajarkan dan ditanamkan kepada murid haruslah sikap zuhud. Sebab orang yang tidak zuhud tidak akan bisa membangun sesuatu di akhirat. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu pernah berkata, siapa yang menghendaki akhirat, ia harus zuhud kepada dunia. Siapa yang menghendaki Allah, ia harus zuhud akhirat. Siapa yang dalam hatinya masih ada cinta dunia, kedudukan, perkawinan, pakaian, makanan dan sebagainya, ia bukanlah pecinta akhirat. Ia masihlah mengikuti hawa nafsunya. Sejalan dengan itu, Asy-Syaikh Abu Abdullah Al-Maghribi menyatakan, orang fakir yang tidak banyak melakukan amal masih lebih baik daripada ahli ibadah tetapi bergelimang dengan harta. Amal yang sedikit dari orang fakir yang tidak tersibukkan dunia itu adalah jauh lebih baik daripada amal yang menggunung dari seseorang yang di hatinya masih sibuk memikirkan dunia. Abul Mawahib Asy-Syadzili juga menyatakan, ibadah yang disertai cinta dunia hanya melelahkan hati dan badan. Ia kelihatan banyak padahal sedikit.
ia hanya tampak banyak menurut orang yang melakukannya. Ibadah yang seperti itu bagai raga tanpa nyawa, kosong tanpa isi. Karena itu, banyak sekali kita saksikan orang yang berpuasa, sholat malam, haji, tetapi tidak pernah merasakan manisnya beribadah karena tidak ada cahaya zuhud di dalam hatinya. Zuhud adalah mengosongkan hati dan pikiran dari pengaruh dunia. Namun hal ini bukan berarti seseorang harus mengosongkan tangannya dari menguasai harta. Karena Allah dan Rasulullah tidak pernah melarang umatnya melakukan transaksi dan berbisnis. Tidak pernah seorang pun dilarang untuk melakukan hal tersebut. Akan tetapi, sebagian sahabat dan tabi'in memang banyak yang meninggalkan sama sekali dan menampakkan ketidaksukaannya terhadap urusan dan kemewahan dunia. Mereka khawatir dengan kehidupan yang mewah dan bergelimangan harta. Orang awam yang tidak mengerti akan terjebak dalam masalah dunia ini. Sahabatku yang dirahmati Allah, sesungguhnya orang yang sempurna atau al-insanul kamil tidak akan tersibukkan oleh apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ia bergelimang dengan harta. Sungguh itu sangat berbeda dengan orang awam. Karena itu, berhati-hatilah bila melihat orang besar yang menjadi panutan hidup dalam kemewahan dan kenikmatan. Dengan demikian, zuhud adalah pelepasan hati dari pengaruh dunia. Ia tidak bersikap kikir terhadap peminta dan tidak tersibukkan oleh kegiatan-kegiatan duniawi sehingga ia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab.